Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Toruk. Dan akhirnya demo pun dilakukan oleh Perisai untuk membela sang ustadz, yaitu Ustadz Abdul Somad. Perisai ini melalui ormasnya ini demo di Kedutaan Besar Singapura menuntut agar pemerintahan Singapura meminta maaf, katanya. Diberi jangka waktu 2 kali 24 jam agar pemerintahan Singapura meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya beragama Islam, katanya. Di dalam orasinya ini, apa yang diminta kepada pemerintah Singapura tidak logis menurut saya. Karena apa? Ustadz Abdul Somad sendiri ke sana itu mewakili pribadi dia, katanya kan dia mau jalan-jalan. Ini tiba-tiba di dalam aksi demonya katanya pemerintah Singapura menolak sang ustadz ini, katanya dia ingin menyampaikan ceramah ataupun agama ajaran Islam yang baik ke Singapura, tetap ditolak. Bila memang ajaran baik yang disampaikan Ustadz Abdul Somad selama ini dan ingin ke Singapura menyampaikan hal yang baik juga, tidak mungkin nonsen itu pemerintahan Singapura mau menolak apabila ajaran baik yang dilaksanakan. Ini kan ajaran tidak betul menurut negara Singapura yang disampaikan, sehingga ditolak. Untuk itu permintaan daripada pendemo ini tidak masuk akal. Ya kan? Udahlah, cukuplah. Wajar aja lah berpikirnya, logis saja. Tidak usah memaksakan diri, memaksakan kehendak untuk benar sendiri. Ini kita lihat video demo yang dilakukan para pendemo Perisai ini ya, yang mendukung pembelaan terhadap Ustadz Somad ini. Inilah pernyataannya dalam video ini. Baik dari bapak-bapak, saya itu Bapak Ibu silakan, yang ingin menyampaikan aspirasinya kami persilakan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang kita cintai, bahwa kedatangan kita ke depan Kedutaan Besar Singapura hari ini dalam rangka memperjuangkan hak-hak kita kaum semua, hak-hak kita sebagai rakyat Indonesia, meminta Kedutaan Besar Singapura mendorong agar pemerintah Singapura meminta maaf kepada umat Islam Indonesia kaum semua. Kenapa? Karena telah mengusir, telah mendeportasi seorang ulama yang kita cintai, seorang ulama yang memiliki karismatik kaum semua, sehingga kita meminta negara Singapura untuk meminta maaf kepada umat Islam kaum semua. Kaum semua, kawan-kawan, kalau sampai 2 kali 24 jam tidak ada langkah tegas dari pemerintah Singapura maupun dari pemerintah kita akan tetap menyuarakan aspirasi kita. Sepakat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kawan-kawan, kita sangat betul-betul kecewa kawan semua. Kita sangat betul-betul merasakan hal yang dirasakan oleh Ustadz Abdul Somad kawan semua. Bagaimana bisa kawan semua? Ada ustadz, ada ulama yang ingin datang berdakwah, yang ingin datang menyebarkan agama Islam, yang ingin menyampaikan kebaikan, tiba-tiba diusir kawan semua, tiba-tiba dideportasi tanpa kejelasan yang jelas kawan semua. Tentu ini menunjukkan satu sikap Islamofobia kawan semua yang hari ini berkembang di dunia kawan semua. Dan hari ini juga sudah merangsek ke negeri kita. Dengan sikap diamnya pemerintah kita hari ini menunjukkan bahwa pemerintah kita juga anti-Islam. Betul kawan semua? Apakah kita sebagai umat Islam tentu diam dengan adanya kejadian ini? Tidak kawan semua. Harga mati untuk kita, bahwa perlawanan bagi siapapun yang tidak bisa menunjukkan sikapnya terhadap kita sebagai umat Islam. Kawan sepakat kawan semua? Kawan-kawan, perjuangan kita tidak akan pernah henti ketika selama umat Islam terus dikecewakan, selama umat Islam terus disakiti kawan semua. Sepakat kawan semua? Bahwasannya kita di dalam Islam memiliki satu kekuatan yang sangat mengikat kawan semua, di mana ketika ada saudara kita yang kecewa, ketika ada saudara kita yang disakiti, tentu kita sebagai umat Islam seluruhnya akan merasakan hal yang sama. Betul kawan semua? Itu pun yang hari ini kita rasakan kawan semua. Ketika Ustadz Abdul Somad, ulama kita, dirasakan diinjak-injak kawan semua, dideportasi tanpa kejelasan yang jelas,
tentu kita sebagai umat Islam merasakan hal yang sama oleh dirasakan oleh Ustaz Abdul Somad kawan semua. Kita semua bisa melihat bahwasanya di aksi demo pembelaan terhadap Ustadz Abdul Somad ini ternyata masanya tidak banyak-banyak sekali kan itu dia. Dan itu bisa menunjukkan bahwasanya yang mewakili pembelaan terhadap Ustadz Abdul Somad ini bukan seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya beragama Muslim ya. Ini hanya segelintir kelompok ya kan yang mendukung sang Ustadz ini. Inilah salah satu kegiatan yang juga merendahkan martabat Indonesia. Di dalam video itu disebutkan bahwasanya perbuatan Singapura ini merupakan perbuatan yang Islamfobia katanya. Dan pemerintahan Indonesia saat ini juga membela Islamfobia, membiarkan perbuatan Islamfobia katanya. Ini kan pernyataan yang aneh. Sejak kapan Islamfobia itu ada berlaku? Masyarakat Indonesia pada umumnya itu kan agamanya Islam, ya kan? Lagi pula jangan buat statement yang seakan-akan penolakan sang Ustadz ini merupakan penolakan terhadap seluruh masyarakat Indonesia khususnya beragama Islam. Tidak boleh. Ya pribadi si Ustadz Abdul Somad ini yang ditolak, bukan agama. Pribadi sang Ustadz, bukan agamanya yang ditolak. Itu yang perlu dipahami. Jangan sembarangan bikin statement, kan bikin malu aja statement ini. Gak bijak juga kan itu dia. Cobalah berpikiran nalar yang jernih. Negara Singapura juga mempunyai hak untuk mengusir siapa saja yang dianggapnya tidak penting datang ke negaranya, membahayakan negaranya, yang bisa membuat keonaran ke negaranya. Sementara pemerintahan dari Singapura juga telah menjelaskan alasan dari sang Ustadz ini ditolak masuk, bukan deportasi ya, dilarang masuk, yaitu karena adanya ajaran ekstremis dan segregasi. Inilah alasan yang dua inilah yang dimaksudkan negara Singapura sehingga sang Ustadz ini juga tidak bisa masuk. Dan di sini paling lucunya, saking tidak didukungnya demo pembelaan sang Ustadz ini dari masa pendemonya sedikit, dan hari ini juga demo mereka itu diguyur hujan, dan terakhir pembubaran mereka ini juga unik. Mereka bubar itu karena memang toanya katanya rusak, meledak karena kena hujan katanya. Ini kan membuktikan bahwasanya pembelaan sang Ustadz ini juga alam tidak mendukung. Saya pernah mendengarkan bahwasanya setelah klarifikasi sang Ustadz ini katanya, negara Singapura ini negara kecil, apabila katanya masyarakat Indonesia kencing disalurkan ke Singapura melalui selang katanya bisa tenggelam, kan itu dia. Ternyata demonya dalam aksi pembelaan sang Ustadz ini juga tenggelam toaknya, kan itu dia. Disiram air hujan meledak sehingga bubar. Jadi alam pun tidak mendukung demo kali ini untuk membela sang Ustadz ini, kan itu dia. Biasanya demo itu ya tertib, adem. Ini pulangnya karena kena hujan, toaknya rusak katanya, sehingga bubarkan diri. Inilah menunjukkan alam pun tidak menyukai sang Ustadz ini dibela. Seharusnya sang Ustadz ini juga introspeksi diri. Para pendukungnya juga bisa berkaca juga, menilai sesuatu hal itu dengan positif. Jangan selalu beranggapan akibat ditolak bahwasanya penolakan ini merupakan merendahkan. Tidak selalu. Ada alasan suatu negara, alasan seseorang menolak itu. Kita tidak bisa memaksakan kehendak. Kenapa ditolak? Gak bisa. Saya tidak mau ditolak, tidak bisa. Orang lain juga punya hak. Bukan cuma Anda ini, bukan cuma sang Ustadz Abdul Somad mempunyai hak. Bukan masa pendukung sang Ustadz ini yang demo ini punya hak. Orang lain punya hak juga, termasuk negara Singapura. Siapapun masyarakat Indonesia di sini tidak bisa mengusir duta besar negara Singapura dari Indonesia apabila tidak melalui pemerintahan Indonesia sendiri yang mengusir. Bila hubungan bilateral, hubungan antar negara baik-baik saja, ya kan, itu tidak bisa. Atau masyarakat Indonesia mengusir duta besarnya pada khususnya, tidak bisa. Apabila hubungan negara ini eratnya baik, mana bisa masyarakat seperti ormas perisai,
ya kan, pendukung Ustadz Abdul Somad ini mengusir begitu saja. Apabila bikin rusuh kan paling ditangkap sama polisi. Berpikir jernihlah. Cobalah Ustadz Abdul Somad ajarkanlah pendukungnya ini agar tidak terlalu lebay untuk membela. Apabila memang Ustadz Abdul Somad ini mengajarkan tujuannya ke Singapura untuk menyampaikan kebaikan tentang agama, ajaran agama yang baik, ceramah yang baik, cobalah ceramai dulu para pendukungnya ini agar tidak beginilah kacaunya. Ini kan merusak citra sang Ustadz ini. Bila memang demo ini diredam, saya pikir sang Ustadz ini juga nilai yang dianggap Singapura selama ini terhadap diri sang Ustadz ini itu akan lebih baik lagi apabila ditolak adem ayem. Dan lagi pula bukan cuma Singapura yang menolak sang Ustadz ini, ada 5 negara lain. Kenapa tidak demo bela Ustadz Abdul Somad ke kedutaan besar Hong Kong misalkan, Timur Leste, Swiss, Belanda, Inggris, kan itu. Kenapa cuma Singapura? Apa karena negara Singapura ini negara kecil? Ya, makanya demonya cuma di sana. Inilah hal yang wajar aja, berpikir positif, ya kan, agar tetap damai, aman, tentram masyarakat Indonesia ini tanpa ada ya udah bela-bela begini, kan penting lah. Apabila memang sang Ustadz ini mengajarkan kebaikan, harusnya bisa teredam ini. Itu menurut saya. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Semoga sang Ustadz Abdul Somad bisa introspeksi diri, ya kan, begitu juga pendukungnya diceramai dengan baik agar tetap aman. Sekian, terima kasih.